Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan salam hormat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada mid semester kali ini kami ditugaskan untuk melakukan pembahasan tingkat SMA. Maka pembahasan kali ini saya mengambil pelajaran bahasa Arab dalam bab al-kalimatu anwa'uha. Dan kemudian jenis-jenisnya. Al-kalimatu artinya kata, wa anwa'uha artinya jenis-jenis kata. Nah, kita lihat dulu pembahasan al-kalimat. Dari segi bentuknya, al-kalimatu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Nah, kemudian al-kalimatu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, kita bahas satu-satu. Ismun yaitu kata yang menunjukkan benda, sifat benda atau pengganti benda. Nah, itu adalah isim. Contoh, menunjukkan benda atau nama apapun. Al-ustazu, Muhammadun, Makkata al-madrasatu. Keempat contoh ini merupakan nama. Al-ustazu nama gelar, Muhammadun nama orang, Makkata nama tempat, al-madrasatu adalah sekolah. Keempat ini merupakan beberapa contoh saja, sekian banyak contoh. Boleh juga nama binatang. Al-asadu artinya singa, al-qittu artinya kucing, dan seterusnya. Pokoknya nama apapun itu berarti dia adalah isim. Kemudian sifat benda, menurut sifat benda, kabirun, sogirun, jamilun, jadidun. Keempat ini juga merupakan sebagian contoh yang begitu banyak contoh yang ada dalam kamus. Contoh, Muhammadun kabirun, Muhammad berbadan besar. Kata kabirun atau bermakna besar ini menjelaskan bagaimana bentuk daripada Muhammad. Nah, dan dia juga termasuk dalam kategori isim. Begitupun dengan sogirun yang artinya kecil, jamilun yang artinya ganteng, jadidun yang artinya baru. Kemudian yang ketiga, kata kerja yang dibendakan, kiro'atun, ilmun, naumun, ad-da'watu. Bagaimana maksudnya? Kiro'atun ini sudah menjadi bendanya, medianya. Sedangkan ini diambil dari kata-kata kerja, yaitu qara'a yaqra'u. Ini saya minta maaf karena saya tidak sempat menuliskannya. Qira'atun itu diambil dari kata kerja, qara'a yaqra'u artinya membaca. Qira'atun bacaan. Nah, itu ada perbedaan kan? Qira'atun bacaan, medianya alat yang dibaca. Begitupun dengan ilmun diambil dari kata alima ya'lamu. Begitupun dengan naumun artinya yang diambil dari kata kerja nama yanamu. Kemudian ad-da'watu yang artinya ajakan, seruan, panggilan yang diambil dari kata da'a yad'u artinya memanggil, mengajak, menyeru. Ad-da'watu yang dibendakannya yang artinya ajakan, seruan, dan panggilan. Nah, catatan di sini yang perlu kita ketahui bersama, ketiga bentuk isim tersebut pada umumnya ditandai dengan tanwin, yaitu an, in, un, itu adalah tanwin atau diawali dengan alif lam. Pada isim, ketika dia sudah diawali huruf alif lam, maka pada huruf terakhirnya dia tidak boleh ditanwin, tidak boleh al-ustazun, haram hukumnya. Jadi, kalau dia sudah diawali oleh alif lam, maka harokat terakhirnya nggak boleh ditanwin. Tapi apabila isim itu belum diawali atau tidak diawali dengan huruf alif lam, maka terakhirnya ditanwin. Muhammadun, ya kan? Tidak boleh al-Muhammadun, tapi Muhammadun. Seperti itu. Berikutnya kita masuk pada kata fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan yang terikat dengan waktu tertentu. Atau fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja di sini terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madhi yaitu kata kerja bentuk lampau atau pekerjaan itu sudah dilakukan. Contoh, zahaba Muhammadun ila suqi. Artinya Muhammad telah pergi ke pasar. Nah, ya kan? Yang mana kata kerjanya ini nih yang bergaris bawah dan tebal, kata zahaba. Kata zahaba ini adalah fi'il madhi yang menunjukkan telah terjadi. Adapun fi'il mudhari artinya kata kerja bentuk sekarang atau yang akan terjadi. Contoh, yadhabu Muhammadun ila suqi. Muhammad sedang pergi ke pasar. Nah,
Dia juga diambil dari kata dhahaba, tapi dia ditambah huruf ya di depannya karena dia bentuknya bentuk sekarang. Makanya ditambah yadhabu Muhammadun ila suqi, artinya sedang pergi ke pasar. Kalau kita ingin mengubahnya Muhammad itu baru mau pergi, maka cukup ditambah huruf sin di depan huruf atau sebelum kata kerjanya menjadi sayadhabu Muhammadun ila suqi, yang artinya Muhammad akan pergi ke pasar. Nah, itu kita bisa lihat perbedaan. Dan yang terakhir fi'il amr. Fi'il amr yaitu kata perintah atau kata yang menunjukkan perintah. Contoh, idhab ya Muhammad, pergilah wahai Muhammad. Nah, itu kita bisa lihat perbedaannya. Kalau dhahaba fi'il madhi, kalau yadhabu fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sekarang, dan idhab artinya fi'il amr atau kata perintah. Nah, jadi kita bisa membedakan di sini. Dan yang terakhir adalah harfun. Al-harfu atau huruf adalah kata yang tidak memiliki pengertian atau dia bukan fiil, bukan juga isim. Sebagaimana yang kita pelajari tadi di atas itu. Contoh nun waula, ada 28 atau 29 kurang lebih huruf hijaiyah di dalam buku Iqra itu dan seterusnya, dan itu dia tidak memiliki makna maupun pengertian. Makanya disebut dia juga bukan isim, bukan juga fiil. Dia hanya sekedar huruf. Maka sampai di sini, maka saya akan menyimpulkan bahwasanya al-kalimatu anwa'uha itu terbagi menjadi 3, isim yang artinya nama apapun itu, nama benda, nama sifat, atau nama kata atau kata kerja yang dibendakan, nama binatang dan sebagainya. Sedangkan fi'il adalah kata kerja. Kata kerja apapun itu. Kata kerja di sini terbagi menjadi 3. Kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sekarang, dan kata kerja bentuk perintah. Dan yang terakhir adalah harfun atau huruf yang artinya dia bukan isim, bukan juga fi'il, tapi dia hanyalah sekedar huruf yang tidak memiliki makna dan pengertian. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebenarnya masih bisa, karena masih banyak yang ingin saya bahas, cuman karena terbatas oleh waktu. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan kesehatan sampai finish pada Liga Ramadan dan senantiasa dijauhkan dari virus COVID-19. Demi kesempurnaan majelis kita, dan semoga majelis kita kali ini menjadi pemberat amal timbangan kita di hari kemudian, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita ke dalam surganya bersama-sama para anbiya dan para syuhada dan para orang-orang yang diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kesempurnaannya kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.